bersama-sama. Kita bersatu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kami rindu Tuhan memuji Engkau, kami rindu menyembah Engkau, dan kami percaya bahwa hadirat kudus-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Setiap kami mengalami lawatan Tuhan, setiap kami mengalami cinta kasih Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Bahkan jemaat Tuhan yang sedang ibadah secara online, Tuhan jamah, Tuhan lawati setiap mereka. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya sepanjang kami memuji Engkau, sepanjang kami menyembah Engkau, kuasa-Mu dinyatakan, mukjizat-Mu dinyatakan di tempat ini Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan, kau angkat tangan-Mu tinggi. Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu yang kudus. Kau melawati setiap hati kami. Mungkin dari setiap kami Tuhan, ada yang datang dengan beban berat, ada yang datang dengan permasalahan hidup, baik di pekerjaan, di rumah, dimanapun. Kami bawa saat ini Tuhan, Kau melawati setiap hati kami, Kau melihat. Kami mau meletakkan segala permasalahan itu di bawah kaki Tuhan. Kami mau fokus hanya menyembah, memuji Engkau. Terpujilah Allah Immanuel, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan dari segala Allah. Katakan, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau ku sembah. Angkat suaramu, sembah Dia. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yes, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Lagi dari awal nyatakan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau Maha Tinggi Tuhan. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan
Engkau lebih dalam. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bukan karena kami telah diberkati, bukan karena doa-doa kami telah terjawab, tetapi kami mau menyembah-Mu sekalipun, meskipun ada ujian, tantangan, cobaan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau terus memantapkan hati kami Tuhan, untuk menyembah Allah yang benar, Allah yang besar. Engkau pemegang kendali kehidupan kami Yesus. Kami mau mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah seumur hidup kami. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rancangan yang terbaik, amin, semuanya datang dari-Mu. Karena tangan-Mu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari mantapkan iman kita Bapak Ibu Saudara, nyatakan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Mari tetap kita berserah kepada Tuhan, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rancangan yang terbaik, semuanya datang dari-Mu.
imanku untuk setia. Senangkan hatimu, tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat menyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan Tuhan, senangkan hatimu, senangkanmu, senangkan setiap kami, Yesus. Kami mau peruntukkan hati ini hanya kepadamu. Kami mau persembahkan hidup ini hanya kepadamu, Yesus.
Mari berkata-kata di dalam bahasa roh jikalau Bapak Ibu Saudara bisa. Mari bangun iman. Haleluya, haleluya, haleluya. Biasa-biasa, tetapi penyembahan yang terbaik bagi Allah, sebab Dia Raja di atas segala raja, Dia Allah di atas segala Allah, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus, Engkau layak menerima setiap puji dan sembah kami. Kami menanti-nantikan-Mu, kami menanti-nantikan jamahan-Mu Tuhan. Banyak di antara kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan semata, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu atas kehidupan kami. Kami boleh dipersatukan di tempat ini semua karena kasih karunia Allah. Terima kasih kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk menyembah-Mu. Semuanya karena anugerah-Mu saja, Bapak. Mari Bapak Ibu, Engkau yang menyadarinya, Kau boleh angkat tangan-Mu tinggi bagi Tuhan. Ini kami Tuhan, malam hari ini kami mau berikan segenap hati kami kepada-Mu. Layakan kami lebih lagi. Kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan. Berkata-katalah sepanjang kami memuji Engkau, sepanjang kami menyembah Engkau. Roh Allah melawati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, lebih dalam, lebih intim, lebih dahsyat melalui setiap pujian dan sembah kami. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas izin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Lagi dari awal nyatakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, semua izin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah.
bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Semua yang ku alami, amin. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu sambil bangkit berdiri bersama-sama nyatakan ku bersyukur Tuhan. Semua yang ku alami, ku bersyukur Tuhan. Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan saya rindu Bapak Ibu saja nyatakan ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Sambil angkat tangan, kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara, nyatakan ku bersyukur Tuhan. Yang ku alami, amin. Ku bersyukur Tuhan, semuanya karena Kau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Sekali lagi nyatakan ku bersyukur Tuhan. Semua yang ku alami terlalu baik Tuhan. Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Ku bersyukur Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Mari kita percaya, ku percaya Engkau, ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkan. Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Saudara percaya Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau tetap percaya bahwa Dia baik? Mari malam hari ini tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab Engkau sangat baik Tuhan. Engkau terlalu baik, amat baik dalam kehidupan kami. Terlalu ajaib, terlalu baik kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Buat kekuatan baru, buat semangat
Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita diizinkan Tuhan melewati lembah air mata, melewati gunung-gunung yang begitu tinggi, bahkan jalan-jalan yang kita alami seringkali berliku-liku dan curam, tapi Dia Bapa yang memegang kendali atas kehidupan kita. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Mari cintai Dia lebih lagi Tuhan Allah Bapa yang setia atas kehidupan kita. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Ku melihat apa Bapak Ibu? Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Beri tepuk tangan bagi Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita selamanya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Dia setia. Amin. Dalam setiap rencana-Mu ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Lagi nyatakan sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan. Lagi Bapak Ibu saja nyatakan sampai detik ku melihat. Dia sangat baik. Penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan. Yes. Satu-satunya pengharapanku sampai detik ini. Ku melihat penyertaan-Mu
Oleh karena itu kami tidak pernah mau untuk berhenti memuji Engkau. Kami tidak pernah mau untuk berhenti menyembah Engkau. Tidak akan ada alasan bagi setiap kami Bapa. Sebab hati kami semakin mantap di dalam Tuhan. Iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rindu menyenangkan Engkau dengan setiap apa yang ada pada kami, melalui tindakan kami, ucapan kami. Biarlah hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Saya membuka ruang kesaksian Bapak Ibu malam hari ini. Bapak Ibu saya percaya diberkati Tuhan, amin. Sudah mengalami kebaikan Tuhan, amin. Kalau ditulis begitu ya, mungkin buku itu tidak cukup Bapak Ibu Saudara ya. Sebab setiap pagi, setiap hari kita mengalami kemurahan Tuhan, amin. Ada yang mau rindu bersaksi di depan? Saya persilakan. Ibu Ineke, saya persilakan. Boleh berikan tepuk tangan buat Ibu Ineke. Shalom semuanya. Ya, ya saya merasakan tadi ya untuk lagu yang terakhir yang dibawakan oleh Misima, bahwa saya merasakan bahwa sampai detik ini itu penyertaan Tuhan sempurna ya, dan saya merasakan bahwa satu-satunya pengharapan kita itu memang kepada Tuhan Yesus. Saat tidak ada jalan, saat buntu, memang ya sudah hanya bisa berserah pada Tuhan Yesus ya. Jadi saya mau menyaksikan betapa Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan itu baik? Karena saya pikir bahwa ini bukan pekerjaan secara manusia, karena itu tidak bisa masuk akal. Tapi saya mengalami itu, sehingga kemarin saya sudah saksikan di waktu komsel ya. Cuman ya tadi Misima ya, saya akhirnya mau menyaksikan lagi bahwa saya kan bekerja di perusahaan pakan ternak ya. Jadi saya kebetulan ada kontrak, karena saya sebagai marketing, saya ada kontrak dengan salah satu perusahaan pakan ternak terbesar di Jawa Timur ya. Dan kalau dia perusahaan pakan ternak besar, otomatis dia harus punya spesifikasi untuk bahan-bahan yang masuk. Jadi harus ada, salah satu itu kandungannya adalah gluten. Gluten itu dia minimal harus terima itu minimal di 25%. Jadi barang yang masuk ada spesifikasi yang lain, cuma yang paling faktor utamanya adalah gluten itu. Jadi kita membuatkan bahan yang sesuai dengan permintaan pabrik tersebut di pabrik yang lain ya, di pabrik yang besar juga yang lain masuk di spesifikasi untuk di pabrik bahan pakan ternak tersebut. Nah kemudian pada saat saya melakukan pengiriman ya sahabat saja ditolak, saudara-saudara ya, ditolak itu tidak cuma satu kali, udah ditolak kita atur lagi barangnya dimasukin lagi itu sampai 3 kali. Jadi ini sudah parah wes, itu 3 kali, mosok mau masuk yang keempat ya kan. Cuman keteledoran lagi ya pada saat kirim, pada saat barang ini masih ditolak, itu kan ditolak hari ini masuk lagi berikutnya itu kan sempat sampai 3-4 hari. Nah di saat-saat itu kita bagian kiriman tuh kelolosan lagi, kirim lagi dengan barang yang sama. Jadi maksudnya ya ini harusnya diselesaikan dulu, jangan dikirim lagi karena ini udah ditolak-tolak. Tapi enggak tahu gimana caranya itu bisa kelolosan, terkirim lagi truk yang kedua di tempat yang sudah sama, di pabrik yang sama, dan ya ditolak lagi. Orang ini yang truk pertama dengan spesifikasi seperti itu ditolak, truk yang kedua saya nggak ngerti ataukah ada kesalahan produksi dari pabriknya sehingga truk yang kedua ditolak lagi. Nah terus kita bingung karena itu hanya spek yang di pabrik-pabrik lain nggak butuh spek itu, cuma pabrik yang pakan ternak itu saja yang butuh. Jadi kebetulan pabrik pakan ternak ini kan punya cabang juga di Jawa Tengah yang kebetulan juga ada kontrak dengan kita. Jadi ya sudahlah sekarang semoga yang di Jawa Tengah itu bisa terima ya kan.
kebetulan, tapi itu sudah deg-degan karena apa? Metode yang digunakan itu sama kan, mereka pakai metode data nir atau apa sama. Jadi metode yang digunakan, jadi kasarannya itu gini, nek bisa ditolak di sini, kecil kemungkinan masuk di sana diterima gitu kan ya. Jadi tapi kita coba karena enggak ada lain, karena pabrik lain enggak ada yang mau terima. Jadi itu barang mau dikasihkan mana? 2 truk gandeng. Satu gandengnya itu 40 ton. Jadi ada 80 ton itu barang yang harus saya kirimkan. Saya enggak tahu di mana. Jadi saya sudah pusing sekali ya waktu itu. Aduh, ini mau dikemanakan barang. Akhirnya sudahlah, dengan biaya tambahan lagi lebih besar karena pasti ongkosnya udah rugi lah. Kita hitung-hitungan pasti rugi karena harus kirim lagi ke Jawa Tengah Bapak, dan itu pun mikir iyon diterima, nek dibalik nosin lagi ya sudah mikir yang terjelek, tapi aduh sudah, jangan, saya tidak mau mikir yang terjelek. Waktu itu saya ingat hari Kamis ada doa malam di sini, Pak Samuel Sianto bicara mengenai iman segala macam. Saya doa sungguh-sungguh karena apa? Karena Kamis malam itu truk itu berangkat, dan Jumat malam 2 truk itu, Jumat pagi truk itu harus sampai di tempat di Jawa Tengah. Saya berdoa, Tuhan saya tidak tahu lagi gimana, karena ya satu-satunya saya berdoa pada Tuhan gimana. Jadi meskipun saya sudah ya pasti kan ada kesalahan, pasti diomeli ya, namanya orang kerja, ada kesalahan pasti diomeli. Benar, Jumat pagi sampai, Jumat siang sampai, kemudian dites QC, karena itu bagian tes QC-nya. Aduh Tuhan, saya sudah berdoa karena apa? Selama itu saya tidak tenang, salah harian itu hari Jumat saya tenang. Ini kok tidak keluar hasil tes ya? Truk itu masuk di pabrik setengah 11 siang, hampir maghrib tes itu tidak keluar. Tapi saya sudah diomongi sama bagian orang dalamnya, tidak masuk loh Bu, tak tes lagi ya Bu. Pak tolong Pak, tes lagi Pak. Iya, ini tak coba tes kedua ya Bu ya. Hari yang sama, makanya tidak keluar dari setengah 11 siang sampai akhirnya dia tuh keluar nanti jam ada yang sampai jam 10 malam, ada jam 8 malam, karena tuh dites bolak-balik. Sopirnya jok rebel ya, sopirnya ya bilangin ya, nek disogok diambil dites, tidak usah protes, pokoknya nurut aja, saya bilang gitu. Tapi ya sudah, tetap itu 2 truk itu dites bolak-balik di situ. Aduh, pada kita doa mbok diterima, tidak bisa Bu. Kepalaku sih bilang barang ini tidak masuk. Pak minta tolong Pak, saya mau buang barang ini di mana? Wes saya sudah tidak tahu. Tapi saya doa Tuhan tolong Bapak ini kasih hati, dan saya juga sama-sama pada saat telepon saya ngomong sama Bapak yang kepala pimpinan yang di Jawa Tengah, Tuhan juga kasih hikmat. Kan ada cabang 1 nih toh di Jawa Tengah, tidak cuma ini toh. Akhirnya saya beranikan diri ngomong sama Bapak itu, Pak bisa enggak kemungkinan daripada truk ini balik ya toh, 1 truk 6 juta, 2 truk 12 juta, itu pasti kena klaim kita ya kan. Jadi Pak, daripada ini Pak, ke cabang 1-nya Pak minta tolong dibantu. Padahal saya enggak ada kontrak dengan cabang, maksudnya sama-sama di Jawa Tengah tapi kontraknya di cabang yang 1, yang si A anggap aja, yang B ini kan kita enggak ada kontrak gitu ya. Tapi orang ini di jamah Tuhan ya wes Bu, tak bantu Bu, tak buka no PO ya malam ini juga. Jadi dia bukain PO saya itu jam 10 malam. Di saat truk yang kedua terakhir itu setelah dites tidak masuk, dia bukain saya jam 10 malam PO ini supaya besok rilis masuk ke cabang 1-nya. Masuk jam pagi-pagi ya Bu, kurang lebih jam 10 pagi baru masuk, soalnya biar PO-nya kan tidak kelihatan. Ibu tidak usah ngomong di pabrik sana ya, kalau ini di reject dari pabrik sini. Wes sopirnya sudah diem aja, pokoknya ngantri, pokoknya di sana melakukan prosedur apa, ndak usah ngomong macam-macam. Oh ya, saya ngomong sopir, jangan sampai ngomong ya kalau ini nih. Tapi semua orang tuh sudah hopeless ya. Hopelessnya karena apa? Saiki loh 2 pabrik sini sama sana itu harus ditolak semua. Masing-masing tes itu semua nih. Mosok ini. Duh ya apa Tuhan, saya sudah jadi gini, saya sudah tidak mau mikir. Saya cuma berharap sama Tuhan. Jadi tadi satu-satunya pengharapan kita memang Tuhan ya. Aduh itu sudah detik-detik menegangkan. Seharian itu saya sudah tidak bisa, kayak orang bingung lang-linglung gitu loh. Karena apa? Aduh ini gimana ya, andai kata ini sampai ditolak lagi, sungguhan. Andai kata ditolak lagi pun di Surabaya, dibalikin sini ya masuk gudang ya pasti. So, ceritanya kayak wirawiri, buang ongkos ya, pasti rugi ya, perusahaan pasti rugi banyak. Ya pasti kita semua sudah kena marah, sudah, karena merugikan perusahaan banyak. Saya cuma aduh Tuhan kok bisa ya kejadian kayak gini. Tapi kamu percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar terbaik. Sore waktu itu kebetulan sore itu ada acara, saya harus jemput Bu Evi ya dan itu persis di depan rumahnya Bu Evi saya dapat WA bahwa ini keluar hasil tesnya. Saya buka tuh deg-degan loh, karena aku takut ya, dia cuma ngirimi foto kan, kelihatan tuh di WA tuh ada foto tiba-tiba ya, apa namanya, sekian gitu ya. Dan aduh aku mau buka tuh, tapi tak berani, mau nggak mau dibuka, mau apa gitu dibuka.
saudara sudah tahu, itu kalau bukan Tuhan yang bekerja, enggak tahu itu alat labnya diapain, gizinya diapain, glutennya itu bisa 26 di atas standar. Dan 2 truk itu yang bolak-balik sudah itu diterima, saudara-saudara. Saya itu kayak diguyur RS, saya mau Bu Evi, saya terima mujizat Bu Evi. Saya sampai lemes, saya ngomong sama teman saya sampai lemes. Kok bisa Bu? Aduh mujizat, padahal teman saya non ya, maksudnya bukan beragama ya seperti kita yang saudara kita. Dia bilang, wah ini mujizat sungguhan Bu In. Jadi karena secara akal itu enggak bisa. Jadi kok kita ngomong lagi, itu kenapa ya kok bisa diterima ya, cara gimana? Sudah usah dipikirkan ya, itu sudah di luar logika ya, sudah enggak usah diomongin. Saya ngomong gitu tadi kan sempat dibahas ya waktu itu, kok bisa ya gitu. Sudah enggak usah dibahas, itu soalnya di luar logika, jadi enggak usah dibahas lagi. Jadi nah itu kalau saya bekerja, kalau bukan Tuhan ya yang turut campur tangan, meskipun sepertinya kalau saya ngomong gini karena udah kejadian, jadi kayaknya, tapi pada saat ngalami ya hari-hari itu, aduh iya, tekanan. Tapi ya itu tadi loh, Tuhan sanggup melakukan. Karena pada saat itu ditolak, saya kan udah sembahyang di sini ya, saya udah berdoa, ada Pak Samuel doa iman dengan iman ya, saya berdoa kayak gini, itu kan ditolak hari Jumat. Saya sempat gelo, saya gini, Tuhan, aku loh sudah berdoa, Tuhan kok nggak dijawab ya, Tuhan maksudnya apa? Terus saya udah berusaha juga ngomong sama bapak itu yang pertama tahu, tak suruh bantu meng-ACC, dia tetap tidak mau ACC. Tapi ternyata Tuhan kan punya cara yang terbaik, penyelesaian yang terbaik yang kita semua saya tidak pernah mikir bahwa hasil tes itu bisa di luar ekspektasi gitu. Maksudnya malah diminta gluten 25, ini malah hasilnya 26, kan tidak masuk akal. Itu sudah dicek berapa kali sampai terakhir hari Jumat mau masuk di pabrik yang terakhir ini, ada tim kita yang bagian truk ngomong, Bu iki sudah barangnya cacal dowel Bu, saya mau ngubah barang ini bolak-balik kayak apa lagi Bu, ini sudah ada lagi semua bekas tusukan. Karena kalau namanya QC itu kan ditusuk ya, dites masuk lab gitu, terus sudah bolak-balik. Jadi mereka sampai kerja sampai jam 2 jam 3 pagi saya maksudnya. Nah tapi ternyata ya itulah, maksudnya Tuhan akhirnya menjawab doa, maksudnya ya punya jalan keluar yang terbaik, yang ya semua boleh lihat bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Jadi saya ngomong sama teman-teman bahwa yang bukan maksudnya agama yang lain pun mengakui iya ya Bu In, kalau bukan Tuhan tidak bisa seperti ini. Nah itulah maksudnya kita juga bisa jadi saksi ya bahwa kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Kalau kita bergantung sama Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik ya. Amin. Terima kasih Bu Ineke. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh Tuhan yang kita sembah itu luar biasa. Amin. Sekalipun ketika kita alami permasalahan, tentu ya tidak semudah yang diceritakan ya. Ini kan singkat, mungkin gak sampai 10 menit Bu Ineke cerita, tetapi ketika mengalami itu kan berjam-jam, bahkan seharian ya. Itu kan jantung itu dak-dik-duk. Nah di situ Tuhan sedang melihat imanmu kepada aku atau kepada siapa yang ada di hatimu. Banyak dari kita juga sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Seringkali jikalau ada masalah, ujian, tantangan, yang kita cari itu orang yang kelihatan di mata kita ini. Tetapi puji Tuhan, kalau dari antara kita ada yang langsung koneknya ke Tuhan, langsung terhubungnya ke Tuhan, itu sangat baik. Tapi kita manusia biasa begitu kan, seperti hambanya cerita, waduh ini gimana, waduh gitu kan. Nah begitulah manusia. Ketika masalah itu kita hadapi Bapak Ibu Saudara, apalagi itu menyangkut pekerjaan, menyangkut juga totalan di belakang gitu kan, pasti yang dipikirkan nanti kerugiannya begini begitu ya. Padahal itu tidak terjadi. Tapi saya percaya kalau Bu Ineke tetap kerja di situ, hari ini tetap kuat, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi? Mari, jangan malu-malu kita bersaksi. Puji Tuhan.
Silakan Pak Riyadi. Shalom. Ya, saya mau sharing sedikit ya. Kan hari Kamis yang lalu itu Pak Samuel Sianto kan berkhotbah ya kan tentang iman. Tapi waktu dia khotbah tentang iman itu ya saya ngikuti aja, saya dengar. Tapi mungkin ada Bapak Ibu yang sempat tahu, pasti ada yang ingat enggak? Waktu itu sempat nyeletuk gini tentang kalau kita punya saudara itu satu darah kan. Ya. Itu ada Pak Samuel sempat ngomong gitu ya. Bagaimanapun kita dengan saudara kita itu kita sedarah gitu loh. Ya saya waktu dengar itu ya kok merasa tiba-tiba apa ya, kok rasanya enak, terasa kayak semacam pesan itu begitu dalam gitu loh. Tapi saya tidak punya pikiran apa-apa. Memang tapi waktu itu hari Rabu, hari Rabunya adik saya kan masuk rumah sakit. Adik saya jadi mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang jemaat lama mungkin yang tahu, karena dulu pernah waktu tinggal di Sidoarjo kan sempat berjemaat di Mahanaim beberapa tahun, tapi setelah itu pindah Surabaya ya. Jadi adik saya itu sakit kan. Saya waktu itu malam dikabarin, ditelepon, di video call dari Bandung, karena dia posisi tinggal di Bandung. Di video call, kemudian pada waktu di video call itu dia kena serangan jantung. Jadi di video call sama yang di Bandung, jadi kita keluarga, jadi kakak saya, adik saya dan saya melihat gitu loh. Saya melihat, saya waktu melihat itu saya juga dalam hati ya berdoa gitu kan. Tapi karena posisi video call itu kan sambil jalan gitu loh, karena itu di UGD, sambil ngantar ke UGD, ditangani di UGD. Nah ini kan gerak terus kan, saya nggak bisa ngomong gitu loh. Saya nggak bisa ngomong, saya kepingin ngomong sama adik saya kepingin ngomong, sebentar, tapi nggak bisa gitu loh, ngomongnya kan karena gerak kan videonya itu. Bentar, saudara. Nah setelah itu ditangani di UGD kan, ditangani, dia kesakitan. Nah pada waktu itu ditangani, saya berusaha, saya ngomong, saya panggil namanya gitu loh. Saya mau ngomong sama dia. Nah setelah itu saudara, itu saya tunggu malam itu sampai tunggu. Saya tidak mau tidur. Saya tunggu sampai jam 1 malam itu. Saya tanya terus update-nya, bagaimana keadaannya. Maaf ya saudara ya, banyak yang ngiris bawang. Setelah itu saudara, saya tanya, cuman karena tidak dijawab, saya tanya adik saya, gimana, sudah ada info enggak? Setelah itu saya ini jujur waktu itu takut saudara. Saya takut kalau saya tidur, saya ditelepon itu, kalau orang ditelepon malam-malam itu kan ada kabar-kabar yang dadaan yang nggak enak, itu kan kita kayak kaget-kaget gitu loh. Saya nggak mau, makanya tak tungguin sampai malam, sampai jam 1. Saya doa terus, kemudian saya capek tidur saudara, tidur. Nah setelah tidur malam itu paginya saya lihat di WA, di grup keluarga itu, saya lihat, saya dapat info, oh sudah membaik keadaannya, sudah membaik, sudah difotokan. Tapi waktu itu saya tidak mau telepon, tak pikir mungkin masih habis ditangani di UGD. Saya lihat dia masih duduk, posisi bisa duduk gitu ya di bed, di tempat tidurnya itu, UGD itu. Setelah itu sudah ya sudah, saya lega gitu loh. Saya kerja saya kerja sampai siang,
saya dapat juga kabar terus sudah membaik katanya, sudah nggak nyeri katanya, sudah nyerinya sudah hilang. Nah sorenya itu saya telepon tapi tidak diangkat gitu loh, tidak diangkat sampai tak telepon bolak-balik kok nggak diangkat sih. Tak pikir mungkin tidur gitu ya, mungkin tidur. Nah malamnya kan Pak Samuel Cianto itu khotbah mengenai itu kan, saya cuplik tentang apa, dia ngomong mengenai saudara itu, saya cuma tak dalam hati saya deg gitu loh, apa ya, oh iya ya bener ya, kita tuh sama saudara itu apa ya sedarah gitu loh ya. Ya jadi jangan sampai kita tuh ada masalah, pesannya Pak Samuel kan gitu, sampai dengan saudara itu jangan sampai kita tuh ada masalah gitu loh, kayak gimana kita satu darah gitu. Nah malam itu saudara, jam pulang dari Pak Samuel Cianto, dari doa malamnya itu kita dikabari kondisinya ngedrop, posisi ngedrop itu sama dokter dipasang ventilator katanya. Malam dipasang ventilator, setelah dipasang ventilator itu karena nggak bisa ditangani karena gulanya itu tinggi, 500 gulanya. Jadi tidak bisa, dokter jantungnya ini tidak berani nangani gitu loh, cuma dipompa, ditiup balon katanya ya, untuk membuka pertolongan pertama. Jadi, nah saya malam itu saya pikir, karena saya lihat fotonya kan baik gitu loh ya, sudah bisa duduk, tapi pikir ngedrop ini apa gitu loh ya. Jadi ya sudah, saya saya tidur malam itu, Kamis malam itu. Nah Jumat itu pagi-pagi bener jam 5 itu ditelepon, saya ditelepon conference gitu loh. Kalau conference itu kan di WA itu kan suaranya beda kan, suaranya itu nggak seperti WA kalau kita telepon biasa kan. Conference itu kan nada deringnya kan beda. Nah itu saya begitu denger itu, saya gini loh, nadanya kok nada conference gitu loh, nada deringnya. Saya langsung nggak enak hatiku, langsung waduh, saya sungguh nggak enak. Begitu bener saya angkat. Begitu saya angkat, saya telepon saya angkat, saya buka teleponnya, itu sudah posisinya itu sudah di ICU. Di ICU itu sudah pas dipakai alat kejut, segala macam itu jam 5. Jadi jam 5:40 akhirnya ya dokter bilang pupil matanya sudah membesar, jadi secara medis tidak ada ini, jadi Bapak Heri ini sudah tidak ada. Jadi saya nggak nangis waktu itu saudara, saya nggak nangis, saya cuman saya cuman kayak kalau orang kayak istilahnya dia bisa ngomong apa-apa gitu loh, tidak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya gimana, akhirnya kita rundingan bagaimana mau dimakamkan di mana, mau dibawa ke sini atau bagaimana, karena kalau dibawa sini kan harus nanti tibanya malam. Akhirnya ya dari Bandung itu ya sudah dimakamkan di sana siang gitu ya, dimakamkan di sana. Saya melihat begini saudara, dari kejadian yang dialami oleh adik saya ini, bahwa akhirnya ya saya melihat anak-anaknya cukup terpukul gitu ya, karena hubungannya itu dia cukup dekat dengan anak-anak perempuan, kan dia punya 3 anak kan, anak laki itu kebetulan di Australia, kerja di Australia, kemudian 2 anak cewek itu keponakan saya ini di sini semua. Mereka cukup terpukul gitu ya, mereka rasanya nggak terima gitu loh, kenapa kok rasanya prosesnya begitu cepat gitu loh, begitu cepat papanya ini tidak ada. Saya juga
begitu akhirnya memutuskan paginya, Jumat pagi, adik saya sama adik ipar saya sama anak-anaknya, sama ponakan saya, sama adik saya berangkat ke Bandung naik mobil. Saya nyusul Jumat itu saya naik kereta malam sendiri. Saya naik kereta, kemudian ya sudah cuman lihat makamnya, kemudian kita nyekar di sana dan saya melihat bahwa satu hal, bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi ya. Saya sampai akhirnya nulis di Facebook ya, foto-foto adik saya upload, kemudian ada masanya ya, kita pengkhotbah itu katakan ada masa pada saat kita tertawa, ada masa saat kita menangis ya. Ya saya memang sampai dengan hari ini rasanya saya masih saya terima, saudara. Saya memang sama adikku ini, aku ini ya jarang ketemu gitu loh, saudara. Ketemu terakhir pas Imlek kemarin waktu kita kumpul keluarga, karena kesibukan kita masing-masing ya. Cuman kadang-kadang by phone saja, by WA. Cuman saya merasa begini, saya akhirnya tadi saya minta sama Tuhan, kasih saya ini bisa, saya nggak tahu gitu loh. Padahal saya dibilang hubungan saya ini ya nggak deket-deket banget gitu loh sama adik saya ini. Maksudnya nggak, kita tuh kayak rasanya kayak ada kan kakak adik itu yang hubungannya itu yang deket banget gitu loh ya. Ya apalagi kita kan sama-sama laki ya. Ya adik saya juga yang perempuan ini yang lebih dekat malahan. Dia yang nangis toh di makam itu. Kita juga lihat itu juga, aduh, sampai adik ponakan rasanya itu dia ngomong, dia maksa kemarin itu sempat minta mau dibawa, mau dibongkar gitu loh, pastinya mau dimakamkan di Surabaya gitu loh. Saya bilang ya wis tidak usah, sudah gini loh, kamu anggap aja papamu tuh ngelencarno kamu ke Bandung, ya kan? Saya juga kan tidak pernah ke Bandung, saudara. Saya ke Bandung itu mungkin 20 tahun yang lalu. Saya merasa bahwa ya ini mungkin adikku ngelencarno aku kan. Ya jadi ya mungkin yang saya bisa dapatkan dari peristiwa ini bahwa ayo saudara, mungkin pada waktu kita punya saudara ya, kakak atau adik kita, mungkin kita punya masalah sama mereka ya. Ayo kita bisa berbaikanlah sama mereka, sama keluarga kita. Karena ya saya bersyukur, saudara. Cuman saya memang sungguh menyesal. Saya menyesalnya ini, kenapa kok saya nggak berangkat pada waktu di ICU hari Rabu itu, waktu malam itu. Saya memang punya niatan berangkat, saudara. Begitu dia di ICU itu saya kudu berangkat gitu loh, saudara. Mau nyetir mobil atau naik kereta malam itu. Tapi tak pikir, ya karena dikabarin malamnya membaik itu sudah difotokan, ya sudah, saya wis tidak punya pikiran kalau ternyata adik saya akhirnya berpulang gitu loh. Ya. Jadi melalui keadaan-keadaan ini, ya keadaan yang saya alami ini, baiklah kita mungkin kalau ada masalah ya dengan keluarga kita, dengan khususnya dengan saudara kita, saudara kandung kita. Dan saya juga merasa waktu itu saya gini, Tuhan, opo sih Tuhan, kok aku tuh tidak bisa ngomong terakhir supaya saya bisa mendoakan dia gitu loh. Saya doakan dia supaya dia ini ya paling enggak berangkatnya itu dalam keadaan baik gitu loh. Ya tapi ya saya nggak bisa ngomong apa-apa karena itu semua juga sudah terjadi di luar kendali saya. Saya bisa hanya bersyukur sama Tuhan. Jadi itu yang mungkin saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu, bahwa apapun juga yang kita alami dalam kehidupan kita berkeluarga,
biarlah kita bisa menjalin hubungan itu, kita bisa punya hubungan yang baik ya, pemulihan dalam keluarga kita ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, puji nama Tuhan. Jikalau perihal tentang dipanggil Tuhan ke rumah Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya kita siap apa enggak, pasti banyak yang enggak siap ya. Saya ada teman satu itu meninggal di bulan Juni, teman pelayanan juga, tidak sakit sebelumnya, tapi jantung Bapak Ibu, jadi mendadak begitu, tiba-tiba Tuhan panggil. Kemudian istrinya, anaknya itu kan berlimang dengan air mata ya, di Adijasa itu menangis. Kemudian dia berkata, sebetulnya kita semua nggak ada yang siap ditinggal begitu. Tetapi kenyataannya suaminya tetap dipanggil pulang oleh Tuhan. Di antara kita juga pasti banyak yang mengalami seperti itu ya. Saya juga pernah mengalami. Ibu saya dipanggil Tuhan itu saya kelas 3 SMP, Bapak Ibu. Bapak saya dipanggil Tuhan, saya sudah kuliah di Surabaya. Ketika ibu saya dipanggil Tuhan, anak 3 SMP pasti kan ya bingung ya. Bingung, gelisah, panik, gimana masa depanku, apalagi seorang ibu begitu ya. Kemudian muncul di pikiran, aku jadi apa nanti ya gitu kan. Aku makan sama siapa dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, sampai hari ini saya juga tetap makan. Saya juga tetap disertai Tuhan. Saya tetap hidup tidak kekurangan. Apa yang kita khawatirkan itu seringkali tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ketakutan, kepanikan itu tipu daya si jahat. Percaya kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang baik, Tuhan yang memegang kehidupan kita, dan Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hidup kita. Apalagi ketika kita sungguh-sungguh setia melayani Tuhan, Tuhan perhitungkan. Amin. Ada lagi yang mau bersaksi Bapak Ibu Saudara? Sudah tidak ada? Jangan nanti sampai di tangga pulang kepikiran, loh harusnya aku tadi bersaksi gitu ya. Sudah nggak ada ya Bapak Ibu Saudara. Ibu Yosinta mau bersaksi? Baik, puji nama Tuhan. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kiranya melalui setiap proses kehidupan kami semua ini Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi, kami boleh belajar untuk tetap mengasihi Engkau. Ampuni setiap kami Tuhan. Seringkali ketika kami mengalami beban hidup yang begitu sulit, kami terburu-buru untuk menyalahkan keadaan. Bahkan kami menyalahkan kehendak Tuhan. Kami menyalahkan rencana-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami mau lebih lagi mempercayai Engkau Yesus, bahwa Allah yang kami sembah itu tidak pernah salah dalam kehendak-Nya. Allah yang kami puji dan kami tinggikan itu dahsyat dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu itu ajaib, rancangan-Mu itu sempurna. Sekalipun seringkali kami mengecewakan-Mu, seringkali kami mendukakan hati-Mu Tuhan, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Yesus. Kami mau melekat kepadamu Tuhan. Kami mau hidup lebih intim kepadamu Tuhan. Kau tidak melihat latar belakang setiap kami. Engkau telah melayakan kami malam hari ini, melayakan setiap kehidupan kami Tuhan. Kuduskan kami, kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni, kuduskan setiap hati kami. Kami mau lebih lagi melekat kepadamu, terhubung kepada Tuhan setiap waktu. Layakan kasih-Mu, layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan, tak bisa
ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Keluar dari kedalaman isi hati kami. Sungguh Tuhan, firman-Mu itulah dasar dalam kehidupan kami. Sekalipun keadaan kami mungkin tidak meyakinkan, sekalipun keadaan yang kami lalui tidak ada harapan Tuhan, tetapi kami mau memandang Engkau saja. Kami mau mempercayai firman-Mu lebih sungguh, bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Bahkan rancangan-Mu tidak ada yang buruk dalam kehidupan kami, tetapi rancangan-Mu itu sempurna adanya. Jadikan kami orang-orang yang setia Tuhan. Kami tidak mau sama dengan dunia ini. Kami mau hidup setia selama-lamanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, lekatkan hidup kita kepada Tuhan. Ku terhubung dengan selalu yang
atas kehidupan kami. Hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan orang, tetapi karena firman-Mu saja Bapa. Berikan kami ketaatan penuh Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang setia sampai akhir, mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau memilih setia, apapun keadaan kami mau memilih setia. Saudara yang percaya katakan amin. Yes Lord. Ku mau setia Tuhan. Kau mulia, Kau sempurna, Kau ajaib dalam setiap rencana-Mu, dalam setiap ketetapan-Mu. Kau setia, setia Allah kami. Kami mau menjadi hamba yang setia Tuhan, sebab kami tahu waktunya sudah dekat, sebab kami tahu kedatangan-Mu itu segera Bapa. Kami tidak mau seperti gadis yang bodoh, tapi kami mau seperti gadis yang bijaksana, selalu menyiapkan minyak di dalam buli-buli kami. Kami tidak mau terkaget-kaget ketika datang waktu Tuhan itu. Kami mau bijaksana Tuhan. Kami mau prioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau menyambut mempelai Yesus Kristus Tuhan, kekasih jiwa kami. Ya lalalala basyara malih lebih intim, lebih intim. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Mulai malam hari ini kami mau peruntukkan hidup kami hanya untuk Kristus. Dalam setiap kegiatan kami mau ingat Engkau Tuhan. Kami tidak mau sibuk dengan dunia ini. Dunia ini hanya sementara, tetapi bersama dengan Allah adalah kehidupan yang kekal. Curahkan hikmat-Mu Tuhan. Curahkan hikmat yang daripada surga, mengalir bagi kami. Haleluya. Sehingga kami tidak sama, sehingga kami mengalami perubahan, sehingga kami mengalami pemulihan. Mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Curahkan roh atas hidup Banyak hal yang kami tidak ketahui Bapak. Bahkan 1 jam yang akan datang, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami mau menyiapkan hati kami
selalu dan selalu kami mau menyambut Engkau Tuhan. Siapkan hati kita lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya
mau tetap setia. Walaupun untuk setia itu mempertaruhkan segala hal. Dan itu semua Tuhan sudah tercatat di dalam kitab kehidupanmu. Siapa-siapa yang akan berakhir dengan setia dalam kehidupan di dunia ini, dan siapa-siapa yang akan menjadi tidak setia, semuanya ada tertulis di dalam kitab kehidupanmu. Tuhan, apakah kami akan setia sampai akhir hidup kami, atau kami gagal? Malam hari ini, biarlah apa yang kami katakan, ku mau setia sampai selama-lamanya, itu tertulis dalam kitab kehidupan kami, dan kami rela hati menjalaninya sampai kami pulang ke rumah Bapa. Sebab di dunia ini tidak ada jalan lain selain jalan di dalam Kristus Yesus Tuhan untuk sampai ke rumah-Mu ya Bapa. Kami mau tinggal di rumah-Mu selama-lamanya, karena kami ini bukan dari dunia ini, karena dunia ini bukan tempat kami. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan setiap kami untuk malam yang indah ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami ya Tuhan malam hari ini. Biarlah mereka tetap setia apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jangan iman mereka gugur. Tuhan, kami mau bersama-Mu. Kami tidak mau meninggalkan-Mu. Tuhan, terimalah segala sembah sujud pujian kami ini di tahta-Mu yang kudus. Tuhan, nyatakanlah kasih kuasa-Mu buat setiap kami. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat. Korapakata karamasyana karalama kamasyana. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baiklah yang percaya bersama-sama berkata, amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.